Halo kesayangan semesta, selamat datang di channel Mariana Lotarot Indonesia. Terima kasih banyak sudah berkenan terhubung dengan Mari di sini ya. Tarikan kartu tarotnya untuk membaca situasi asmaranya Sun, Moon, Rising, Venus yang berada di Gemini untuk tertanggal 1 hingga 7 bulan Juni 2023. Sebelum mari memulai, mari ingatkan dulu ya bahwa ini adalah general reading. Energinya kolektif, sudah pasti hanya akan resonate untuk sebagian kaum Gemini saja. Dan tidak tertutup kemungkinan pembacaannya vice versa, tarikan energi yang terbolak-balik. Maka dari itu berbijaksana ya ketika mendengarkan apa saja yang mari sampaikan di sini. Oke lah, baik, langsung kita mulai. Situasi Gemini dengan seseorang dalam hubungan asmara adalah di situ ada Four of Swords. Berikut di situ ada Four of Cup, Two of Swords, Knight of Cup, Nine of Wands. Jadi kayaknya hubungan ini lumayan membosankan. Setidaknya itu menurut seseorang. Gitu ya, hubungannya monoton, hubungannya kok kayaknya tidak menarik hatinya dia, tidak membuat dia happy, gitu ya. Bahkan mungkin di sini tuh ada leave me alone, biarkan dulu aku sendiri, aku kok kayaknya merasa terusik ya dengan hadirnya kamu. Jadi kayak seseorang ini tuh ada keengganan untuk minimal sekedar bercakap-cakap ringan dengan kamu, ada enggan dia di sana, gitu ya. Bahkan ini bisa kayak dia hanya terfokus untuk melihat konflik sama kamu atau untuk memancing konflik dengan kamu. Karena menurut dia itu dia ada tahu sesuatu tentang dirimu, tentang kenyataan hubungan kalian yang itu bikin dia itu ngerasa males gitu loh. Ya. Jadi hubungan yang tadinya pengen banget diprogres ini akhirnya jadi mandek gitu loh. Mandek. Dan mungkin di sini tuh dia tuh nggak bisa membaca dengan baik. Dia nih mau kayak gimana dalam relationship gitu ya. Dia begitu nemu, katakanlah di situ nemu masalah, dia stop gitu. Dan mungkin ada beberapa tuh nampaknya agak kesel sama kamu. Jadi seperti menjadikan hubungan kalian ini ajang tempur. Oh, kamu bisa kayak gitu, aku juga bisa kayak gitu. Oh, kamu gitu. Jadi seperti dia tuh melihat kamu tuh mancing-mancing. Padahal ya belum tentu juga seperti itu ya. Belum tentu kamu tuh mancing-mancing. Mungkin memang kamu tuh orangnya banyak ngomong sama dia ya. Ini jangan bilang bahasa mari banyak omong di sini tuh artinya kamu bunyinya kamu tuh bullshit. Enggak, maksudnya kamu seneng terbuka menyampaikan segala sesuatunya gitu ya. Dan itu bisa menjadi sebuah hal yang tidak disenengin sama pasangannya kamu. Kadang-kadang dia melihat bahwa kamu mencoba untuk mancing dia masuk dalam posisi yang tidak nyaman, setidaknya itu secara mentalnya dia gitu ya. Jadi di sana ini bisa bilang bahwa aku nggak mau keadaan seperti ini tuh, aku nggak mau gitu. Keadaan dengan kamu yang modelnya seperti ini kok nggak suka akunya. Jadi nampak pondasi hubungannya kamu dengan dia dari pihaknya dia tentu saja ya. Ini kayaknya dia bilang oh ini hubungan tidak stabil. Untuk beberapa orang nampaknya ini hubungan yang masih fresh ya, masih baru. Let's say ini masih hitungan 1,5 bulan ya. Untuk beberapa, paling lama 1,5 bulan, dan beberapa tuh kayaknya tak cukup 1 tahun baru terciptanya
situasi keadaan relationship ini. Tapi dalam waktu yang sebegini singkatnya sudah mulai tidak adem gitu ya. Ini ada beberapa, bisa aja kaum Gemini mendapatkan kekerasan secara verbal dari pasangannya gitu ya, agak tajam, kasar gitu, cenderung kasar ya, tajam gimana, tapi masuk dia di situ, terasa ini ego yang kayak pengen nyakitin gitu loh. Jadi kalau untuk katakanlah ngebangun hubungan dengan baik, itu sepertinya sebuah kemampuan yang tidak dimiliki oleh pasangannya Gemini. Lebih kayak cenderung kalau butuh penghancur, ini dia energi dari pasangannya Gemini. Mari nggak tahu apakah sebab musabab sehingga dia bersikap seperti ini, tapi yang jelasnya ada darah muda yang nampaknya terbakar ya, yang itu bisa akhirnya membuat suasana mood dari pasangannya Gemini ini tuh berantakan, dan tentu ini dengan mudah menyulut pertengkaran seperti itu ya. Jadi interest untuk mencinta nggak ada di situ, interest untuk mencinta. Namun terkadang di sini tuh mau nih cemburu kalau katakanlah dia dicuekin oleh Gemini. Nah tuh lihat tuh, kan gitu dia, gitu. Tapi ini kekerasan secara, kalau mau bilang keras ini tuh jangan dibayangkan psycho gila ya, psycho kejam gitu ya. Enggak, bukan sampai separah itu, bukan. Mancing-mancing ribut, begitu aja modelnya, mancing-mancing ribut. Nah, ada beberapa itu bisa, lah aku kemarin udah usaha loh ngasih tahu sama Gemini, aku tuh sayang dia, aku tuh cinta dia, aku ada ngajak dia, yuk happy, yuk bahagia bersama, yuk laksana dewa dewi yang lagi merayakan hidup gitu ya, dalam sebuah asmara. Tapi dianya Gemininya enggan gitu. Nah akhirnya bikin rasa yang belum kuat ada, cepat dia menurun kadarnya. Lah sudahlah, belum kuat ada gitu ya, dengan situasi dan keadaan yang terasa tidak bikin dia nyaman gitu loh. Jadi ya makin low lah energi dari pasangannya Gemini ini. Ini bisa kayak, aku nggak mau nunggu kamu untuk merubah keadaan, atau udah deh enyahlah sana dirimu, tak usah lagi kamu bersusah payah. Tak usah kamu bersusah payah di dalam relationship ini. Ya. Tak usah bersusah payah dirimu dalam relationship ini. Sana aja udah kamu. Gitu ya. Tidak sebegitu menariknya lagi kehadirannya kamu Gemini dalam hidupnya aku. Gitu. Apa yang kamu suguhkan kepada diriku itu sudah menjadi hal yang katakanlah hambar nampaknya ya. Apa yang kamu berikan kepada aku Gemini ini terasa seperti sudah hambar. Aku tahu ini adalah upaya yang sebenarnya ini bisa upaya baiknya kamu gitu ya. Tetapi untuk menerima dan kemudian aku jadikan apa yang kamu berikan ke aku itu sebagai alasan untuk aku tetap berjalan dalam relationship dengan kamu, aku nggak mau. Nah gitu ya, baik sih, dia bukannya tidak dia akui gitu ya. Ada
beberapa hal yang dilakukan oleh Gemini untuk diri dia ini kebaikan, ini sebuah bentuk dari kebaikan, ini bentuk dari ketulusan gitu ya. Tapi tidak cukup untuk menyalakan api yang stabil dan bahkan semakin kuat di dalam dirinya dia untuk ngejalani relationship ini. Nah gitu ya. Mungkin juga bisa di sini energi Gemini ya. Ini memang dari awal tuh katakanlah juga sudah pasif, tapi kepasifan ini tuh bukan berarti tidak melakukan apa-apa atau bahkan melakukan hal-hal yang buruk. Di sini bisa tidak gitu ya. Ada tetap pemberian-pemberian gitu ya. Walaupun pemberian-pemberian ini tuh ya lebih cenderung tuh arahnya arah yang baik gitu ya. Arah yang menyenangkan untuk diterima oleh seseorang gitu kan. Adalah laku-laku yang baik, tapi seperti Mari katakan tadi, perlakuan baik dari Gemini ini tuh terasa tidak cukup bagi si pasangannya Gemini ini. Nah, beberapa bisa tadi, mari lanjut ya. Ini tidak mau memperpayah-payah diri. Ya, energi Gemini. Tidak mau memperpayah-payah diri karena ini bisa dengan sengaja ataupun ya lebih cenderung mungkin ini dengan sengaja ya. Ini bisa dengan sengaja menjatuhkan, meruntuhkan kira-kira apa hal-hal baik yang bisa hadir dalam relationship ini tuh di masa depan gitu. Jadi memang di sini tuh energi Gemini untuk di pembukaan Mei bisa sangat pasif gitu ya. Apalagi bagi kaum Gemini yang sudah habis-habisan ya, sudah pernah habis-habisan berjuang, berusaha, ngambil perhatian, ngambil hati, merayu, memuju gitu ya, menggoda, apalah sudah ya. Bagi kaum Gemini yang sudah 100 jurus yang sudah dilakukan untuk menarik perhatian pasangan, orang-orang ini tuh, kaum Gemini yang seperti ini tuh akan capek aku mak gitu, lelah aku mak gitu ya, aku udah pernah stres, aku sudah pernah bahkan melampaui titik, aku bahkan pernah dengan nekat melampaui titik kesanggupanku demi bisa mempertahankan relationship ini. Nah gitu ya. Bagi kaum Gemini yang merasa sudah jor-joran, habis-habisan, total-totalan gitu ya, ini pasti energi akan berubah. Karena tidak mendapatkan apresiasi dari si pasangan ini. Udahlah, misalnya ada beberapa mungkin lebih mau berkompromi ya Gemininya. Udahlah, kamu nggak mau tolongin aku untuk hal ini, itu. Tapi setidaknya apa yang aku lakukan ke kamu tuh, aku mendapatkan kata-kata thank you baby, terima kasih sayang. Wah, kamu baik hati. Minimal untuk mendapatkan kata-kata yang membakar semangat. Bisa kaum Gemini ini merasa aku nggak dapat nih dari pasanganku. Aku ngasih apa? Aku udah capek-capek nih jalan jauh-jauh sampai 100 km untuk beli bala-bala kesukaannya dia. Begitu aku bawa ini bala-bala, bukannya disambut dengan baik, bukan diterima dengan manis, malah dicuekin, dimarahin atau didiemin. Nah, itu contoh ya. Itu contoh. Jadi seperti apa yang jadi ini Gemini ngomong ya. Seperti apa yang aku lakukan itu tuh nothing bagi dia, nggak berharga, tak ada artinya bagi dia. Yo aku capek. Aku juga butuh ditepuk tanganin gitu ya. Dipuji, wah kamu perhatian banget, diapresiasi, dinilai dengan baik apa yang sudah aku lakukan. Gitu ya.
dihargai loh, dihargai. Bahwa aku sudah meluangkan waktu, memberikan energi, membagi apa yang aku punya untuk dirinya. Gitu ya. Dia nggak mau membantu aku, andaikan begitu. Tapi setidaknya apa yang kulakukan ini tuh diterima dengan baik oleh dia. Tapi apa nyatanya? Nggak ada apa-apa di sini, gitu ya. Kayak aku tuh ngasih sesuatu tuh kepada boneka, hanya diam. Ya lemes akunya, gitu. Lemes akunya, gitu ya. Seperti aku tuh sedang membuang garam ke lautan. Nah, seperti itu. Tapi tentu di sini ada dua mata koin ya dalam pembacaan general seperti ini. Berhubung ini general. Kalau ini dia personal reading lain cerita. Jadi kalau ini ada beberapa juga memang dari awal tuh, tapi ini sedikit sekali ya jumlah yang Mari rasa akan resonate dengan apa yang Mari sampaikan kedua ini. Beberapa bisa memang di situ tuh ternyata Gemini tuh udah pasif dari awal. Setelah ditunggu, telah dinanti oleh si pasangan, tapi nihil upaya, sehingga akhirnya si pasangan ini seperti Mari bacakan, aku nggak mau nunggu kamu, nggak mau lagi. Tak ada mau berbagi peran dirimu Gemini dalam relationship kita ini. So, untuk apa aku sayang sama kamu, aku cinta sama kamu, tapi untuk apa aku bertahan di dalam sebuah relationship yang tidak berfungsi dengan baik. Tapi kalaupun dia mengaku bahwa aku nunggu, di sini gini ya, kamu tidak melakukan fungsi kamu dengan baik di dalam relationship kita. Jika ada ujar-ujar seperti itu oleh seseorang yang menjadi pasangan Gemini, boleh jadi dia ini harus diajak juga nih, apa memang yang sudah kamu lakukan, gitu ya. Apakah karena hanya kamu merasa kamu punya cinta, punya keinginan bersama dengan aku, cinta dan keinginan bersama dengan aku, lantas aku harus melakukan begini, begitu dan segala macam ke kamu. Itu nampaknya butuh juga ini ditanya sama pasangannya Gemini, karena bisa jadi tuh kayak ngerasa kalau sudah cinta tapi kemudian nihil upaya, itu adalah sesuatu gitu loh. Kadang-kadang tuh kan ada orang yang agak belum paham tentang sebuah relationship. Kadang-kadang ada tuh orang yang seperti dia pikir hanya dengan dia mencintai seseorang, tapi cinta itu tidak diungkapkan, tidak dimanifestasikan dalam sebuah tindakan yang menyenangkan, membahagiakan, men-trigger bertambahnya dan men-trigger semakin kuatnya relationship. Kadang-kadang ada orang yang seperti itu, gitu ya. Orang-orang yang belum melek tentang kayak gimana relationship. Sangka-sangkanya dia kalau dia cinta tuh maka akan ada upaya jor-joran dari orang yang dia cintai, tanpa dia harus melakukan hal berkreasi, melakukan apa kayak gitu ya di dalam relationship ini. Nah, cinta yang masih remaja gitu lah, cinta yang melambung dalam skenario drama Korea, akan dikejar, akan dipacu, akan diburu, akan diperlakukan mbak ratu, raja gitu ya. Naif dalam mendefinisikan apa itu sebuah relationship. Cintanya bisa cinta betul, sungguh cinta gitu ya. Tapi terhenti hanya sampai di merasakan cinta. Belum menunjukkan cinta, merubah cinta menjadi kasih, pemberian. Nampaknya seperti itu bisa menjadi gambaran dalam relationship Gemini dengan seseorang ini, gitu ya. Nah, tentu saja bagi kaum Gemini yang
dari awal itu tidak mau berbagi peran untuk membangun relationship, itu tentu karena tidak melihat, karena tidak mau membangun kemungkinan bermasa depan bersama. Oke, dalam pembacaan ini hadir energi dari Libra di sana. Berikut ada energi dari Cancer, hadir energi dari Scorpio, hadir energi dari Sagittarius di sana, Taurus di sini hadir. Berikut ada energi dari Leo, hadir energi dari Sagittarius. Oke, itu aja dulu yang bisa Mari sampaikan. Sehat-sehat di sana, bahagia selalu ya. Sampai berjumpa di reading Mari yang berikutnya.